Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa yang baik, sore hari ini kembali kami datang menyembah, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan, atas anugerah yang Kau berikan Tuhan. Terlebih-lebih anugerah kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga ada kami sampai saat ini, semua karena kasih Tuhan Yesus. Sebentar hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengurapi hati roh pikiran hamba Tuhan, agar hamba dapat menceritakan cita kasih-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kaum ibu yang mendengarkan firman ini sore hari ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau membukakan hati pikiran mereka, agar mereka juga fokus mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua kasih-Mu, untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sore hari ini kita membuka renungan kita yang tertulis di Amsal 18 ayat 10 sampai dengan 11. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Bagi yang punya Alkitab dan yang punya HP bisa dibuka juga di Amsal 18 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ayat 11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Demikian firman Tuhan. Pernah saya baca suatu ilustrasi tentang seorang kaya yang sedang sakit, seorang milioner yang sedang sakit. Dia berkata kepada dokter, kalau dokter dapat menyembuhkan saya, kalau dokter dapat menambahkan umur saya akan memberikan harta yang banyak untuk dokter. Dan dokter tersebut berkata, saya tidak sanggup, saya tidak berkuasa untuk itu, saya tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan itu. Inilah contoh seorang milioner orang kaya yang tidak mempunyai hikmat. Di sini kita diajarkan untuk mempunyai hikmat. Karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita telah menerima sebagai juru selamat kita, sebagai menara kekuatan kita. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bukan seperti orang milioner tadi, orang kaya tadi. Dia seperti tidak berhikmat. Dia seperti tidak bijak. Dia berkata kepada dokter tersebut, dokter, kalau dokter bisa menambahkan umur saya dan menyembuhkan penyakit saya akan memberikan harta yang banyak. Kalau orang yang berhikmat, orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, pasti dia akan berlari kepada Tuhan. Karena di sana ada kesembuhan. Kita tahu, dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada keselamatan. Dialah menara kita yang kuat, kota benteng kita yang teguh. Dia seperti batu karang yang teguh untuk kita. Harusnya kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apalagi sekarang ini virus corona melanda dunia, bukan Indonesia saja, melanda semua dunia. Di sana tidak dibeda-bedakan yang miskin yang kaya, semua kena. Jadi kita harus berhikmat. Kita harus memiliki hati yang berhikmat. Hati yang berhikmat itu hanya harus punya usaha, harus bekerja keras. Dan ada ketekunan. Karena dalam ketekunan percaya bahwa apa yang dikerjakan, apa yang kita kerjakan dalam Tuhan tidak sia-sia.
apa yang kita kerjakan dalam Tuhan tidak sia-sia. Berarti di sana kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan kekayaan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah segalanya bagi kita. Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kita. Karena kita adalah ciptaannya. Karena kita adalah miliknya. Kesanalah kita berlari. Karena dialah menara kekuatan kita. Kota benteng kita yang teguh. Jadi kita harus memiliki hikmat. Dan kalau orang yang memiliki hikmat harus menghargai orang lain. Cara menghargai orang lain bagaimana? Kita mendengarkan keluh kesahnya, kita mendengarkan apa yang curhatannya tanpa membeda-bedakan kaya miskin, cantik jelek. Hikmat akan memberikan kesanggupan pada orang untuk memutuskan tindakan yang harus diambil. Jadi nggak kerasa kerusuk. Kita harus punya hikmat apa yang harus kita lakukan waktu kita mengambil kesimpulan, waktu kita mengambil suatu keputusan. Dan yang kedua, jangan andalkan kekayaanmu. Bukan nggak boleh kaya, tapi kita harus bijaksana, harus bijak dalam mengandalkan apa yang kita miliki. Kalau kita mengandalkan kekayaan kita, di sana akan terjadi kesombongan. Seperti tidak membutuhkan Tuhan lagi. Banyak orang berbuat demikian karena dia merasa kaya. Dia berpikir kekayaan yang dia miliki adalah didapatnya dengan kekuatannya sendiri. Didapatnya karena gagahnya sendiri. Di sana dia berpikir tidak ada campur tangan Tuhan. Itu semua karena kuat saya. Inilah contoh orang kaya yang tidak bijak. Bukan kita nggak boleh kaya, boleh. Tapi harus bijak dalam melakukan semuanya. Harus bijak. Kalau kita kaya diberikan Tuhan, harus kita selalu mengucap syukur. Karena kita tahu dalam kekayaan kita itu ada campur tangan Tuhan. Tuhan yang mendatangkan semuanya kepada kita. Bukan karena kuat kita, tapi karena penyertaan Tuhan sehingga kita memperoleh kekayaan tersebut. Kadang orang kaya merasa tidak perlu Tuhan, sehingga mendatangkan tinggi hati. Tinggi hati adalah pangkal kehancuran bagi orang yang tidak berhikmat. Tinggi hati mendatangkan kehancuran. Seperti yang tertulis di Mazmur 49. Mazmur 49 berkata bahwa harta tidak dapat memberi keamananmu. Tinggi hati dan kebebalan seseorang dapat terlihat dari caranya memberikan suatu keputusan. Dari cara mereka yang terlalu cepat memberi jawaban, terlalu cepat mengambil keputusan. Banyak yang demikian. Terlalu cepat mengambil suatu keputusan dalam keadaan marah. Terlalu cepat menjawab sesuatu yang belum jelas. Tapi saya mengajak kaum wanita yang saya sayangi dalam nama Tuhan Yesus, kita jangan demikian. Karena Tuhan telah memberikan hikmat pada kita. Kita harus berpola pikiran yang baik dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita merasa nyaman kalau kita memiliki uang yang banyak, harta yang banyak. Tapi kita merasa tidak nyaman kalau kita tidak mempunyai uang atau harta. Karena uang tidak dapat membeli keselamatan. Uang tidak dapat membeli keselamatan. Hanya dalam Yesus kita menemukan keselamatan. Mazmur 121 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena pertolongan kita adalah Tuhan.
Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada menara yang kuat itu. Mari kita datang pada Tuhan untuk berlindung. Demikian firman Tuhan sore hari ini. Dan mari kita sama-sama mengaminkan firman yang kita dengarkan. Dan apabila kita telah mengaminkan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan hidup dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kota benteng kami yang teguh. Hanya kepadamu kami berlindung Tuhan Yesus, tiada yang lain. Hanya nama Yesus. Engkaulah jawaban segala doa kami Tuhan. Kami tidak khawatir lagi untuk melewati hari-hari kami Tuhan, karena kami tahu Engkau ada selalu beserta kami. Engkau selalu menyertai kami kemanapun kami pergi Tuhan Yesus. Setiap langkah kami, setiap helang nafas kami, Engkau ada di sana Tuhan Yesus. Jauhkan kami di segala mara bahaya, virus-virus corona yang mengganggu kami Tuhan, karena kami hanya mengandalkan nama-Mu saja Tuhan. Hanya Engkau yang berdaulat atas hidup mati kami Tuhan Yesus, karena kami adalah milik. Terima kasih Bapa yang baik atas semuanya. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami layak menyembah-Mu, agar kami layak menyebut Engkau Bapa kami, dan kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami alaskan doa kami hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya. Amin.